Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ahsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nuri kasari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat menjadi umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang malam hari ini mengumpulkan kita di tempat yang penuh rahmat, di tempat yang penuh barakah. Mudah-mudahan datangnya kita di sini menjadi sebab kita diakui menjadi umat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi sebab-sebab turunnya rahmat. Pulang dari sini seluruh dosa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Khadimul Majlis Al-Habib Luqman bin Segaf bin Abu Bakar bin Segaf As-Segaf, dan Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar bin Segaf As-Segaf, dan Al-Habib Husni Al-Musawa, dan juga ada hadirin-hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita umur panjang, kita dapat masuk di tahun baru. Mudah-mudahan kita di tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Mudah-mudahan rezeki kita jauh lebih baik daripada tahun yang kemarin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masuk di tahun yang baru dalam keadaan yang baru. Mudah-mudahan kita semua menjadi lebih baik, menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan Muharram adalah awal tahun agar kita memperbaiki segala sesuatu yang tidak baik sebelumnya ataupun yang kurang baik sebelumnya. Jadi kita masuk bulan Muharram, kita bersyukur kita diberikan usia panjang agar sepanjang tahun ini kita lebih baik daripada tahun yang kemarin. Karena orang yang sangat merugi kalau hari ini lebih jelek dibandingkan kemarin. Orang yang beruntung apa? Orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Itu orang yang beruntung. Kalau hari ini lebih jelek daripada kemarin, itu orang yang merugi. Dan juga kemudian di tahun ini, di bulan ini diberi nama dengan nama Muharram. Artinya bulan yang diharamkan. Diharamkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diharamkannya kita melakukan segala sesuatu. Bahkan umat terdahulu ketika bulan Muharram juga memuliakan. Bahkan tidak ada perperangan di bulan Muharram. Tidak ada pertumpahan darah di bulan Muharram. Dan kemudian ada beberapa kejadian di bulan Muharram yang sering kita dengar dengan hari Asyura. Jadi sebetulnya bulannya Muharram di tanggal 10 disebut hari Asyura. Karena orang Jawa paling penak, paling juga seneng penai. Muharram dijebuk juga bulan Syura. Padahal Syura itu cuma 10 hari. Cuman di tanggal 10 itu namanya hari Asyura. Tapi wong Jawa memang paling seneng gampang nyebut. Jadi sebutan Muharram lebih sering, lebih kita dengar, lebih kita kenal dengan sebutan bulan Syura. Ada beberapa kejadian bahkan semua nabi merasakan tentang kemuliaan daripada hari Asyura. Nabi Ayub diangkat penyakitnya oleh Allah tepat di tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari api Namrud di hari Asyura. Nabi Yunus keluar dari mulut ikan di hari Asyura. Nabi Musa terlepas dari kejaran Fir'aun di hari Asyura. Tapi
Semua itu terjadi karena para nabi membawa nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi diberikan keselamatan oleh Allah karena yang ada di dalam diri nabi tersebut nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Nabi Nuh terhindar dari banjir bandang yang sangat besar. Karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Asyura itu hari Asyura hari yang mulia karena para nabi selamat daripada orang-orang yang memusuhi nabi tersebut. Nabi Ayub diangkat penyakit, Nabi Musa terselamatkan daripada kejaran Fir'aun. Kemudian penentuan tentang kalender Hijriyah. Sebelumnya tidak ada tentang penanggalan. Sebelum Rasulullah meninggal itu tidak ada penanggalan. Kemudian para sahabat itu berdiskusi. Apa yang bisa menyebabkan itu penentuan penanggalan? Orang-orang Arab biasa menandai sesuatu dengan sebuah kejadian yang besar. Seperti lahirnya Nabi Muhammad ditandakan dengan tahun gajah. Karena beberapa bulan sebelum kelahiran Nabi Muhammad ada peristiwa penyerangan Raja Abroha. Para sahabat menyampaikan ide-idenya. Ada idenya tentang lahirnya Nabi Muhammad. Penentuan tanggal dimulai dengan lahirnya Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan mulai Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Banyak para sahabat menuangkan idenya. Tapi ada satu ide yang paling jenius dan diterima oleh semua orang yang ada di diskusi tersebut. Ide daripada Al-Imam Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali mengumpulkan ide dengan penentuan tanggal dimulai dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Karena hijrahnya Nabi adalah satu peristiwa yang sangat besar. Peristiwa yang sangat agung. Tidak ada seorang sahabat pun yang menentang tentang hijrahnya Nabi Muhammad. Bahkan seluruh sahabat ketika hijrah tidak ada membawa bekal apapun. Peristiwa hijrah adalah peristiwa tentang kekuatan iman yang paling besar. Seorang suami meninggalkan istrinya. Seorang istri meninggalkan suaminya. Seorang anak meninggalkan orang tuanya. Seorang orang tua meninggalkan anaknya. Karena berharap hanya iman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Yang paling kuat beriman, semua sahabat berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Orang-orang kaya pun meninggalkan harta bendanya di kota Mekah. Jadi kejadian hijrah itu kejadian yang sangat besar, kejadian yang agung. Jadi kalau sekarang kita mendengar hijrah, itu agak sepele aneh. Hanya orang perempuan berawal tidak berjilbab, kemudian berjilbab dikatakan hijrah. Sedangkan hijrahnya para sahabat Nabi meninggalkan semuanya. Yang dibawa hanya iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah SAW. Kemudian idenya Sayyidina Ali diterima dan penentuan tanggal dimulai sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Karena kejadian hijrah itu kejadian yang sangat agung. Tidak ada orang yang imannya separuh terus kemudian ikut hijrah, tidak ada. Karena kejadian yang sangat agung. Kemudian di hari bulan-bulan Muharram ada satu kejadian yang namanya bulan Asyura. Ada Asyura, ada beberapa ibadah-ibadah yang diafdolkan di hari Asyura. Rasulullah SAW ketika di hari Asyura bertemu dengan seorang Yahudi. Seorang Yahudi sedang melakukan berpuasa. Ditanya oleh Nabi Muhammad,
Mengapa engkau puasa di tanggal 10 Muharram? Yahudi tersebut mengatakan, aku bersyukur atas diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Kemudian Rasulullah mengatakan, yang lebih pantas bersyukur adalah aku, bukan engkau. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabatnya, berpuasalah engkau di hari Asyura, namun tambahlah agar tidak seperti Yahudi. Jadi kita sunnah berpuasa Asyura itu di hari ke-10 dan ditambah. Ada beberapa ulama mengatakan tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10 dan 11. Bahkan lebih afdal lagi kalau kita mulai di 10 hari pertama daripada bulan Muharram. Jadi Rasulullah mengatakan kita yang lebih wajib untuk bersyukur dengan selamatnya Nabi Musa dengan kita berpuasa, tapi tambahlah agar tidak seperti Yahudi. Itu salah satu kesunahan daripada puasa Asyura. Dan bahkan ada beberapa riwayat yang menerangkan bahwa Rasul belum sempat puasa Asyura. Karena setelah mengatakan Rasulullah SAW di bulan Rabiul Awal beberapa bulan tersebut Rasulullah wafat. Ada beberapa ulama, beberapa riwayat yang mengatakan bahwa Rasul pernah melaksanakan puasa Asyura. Kemudian banyak orang-orang ketika di puasa Asyura itu dengan melakukan sunnah Nabi dengan mengusap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim tentu dengan kasih sayang, bukan dengan rasa benci. Itu minim mengusap kepalanya anak yatim. Yang lebih baik mengusap sambil memberikan hadiah ataupun sedekah kepada anak yatim. Karena sesungguhnya anak yatim itu anaknya Nabi Muhammad SAW. Diceritakan pernah ketika hari Lebaran, anak-anak sedang bergembira, ada satu anak sedang duduk sendiri sedih. Didatangi Nabi Muhammad, wahai anak, mengapa engkau bersedih di hari Lebaran? Ya Rasulullah, teman-temanku bisa merayakan Lebaran dengan keluarganya. Lalu bagaimana dengan dirimu? Aku tidak memiliki seorang ayah, wahai Rasul. Kalau begitu engkau mulai hari ini adalah anakku. Para ulama mengatakan anak yatim itu anaknya Rasulullah SAW. Mulai dari hari ini engkau anakku, aku adalah ayahmu. Sampai anak-anak yang ada di sekitaran anak tersebut mengatakan, ya Allah, kok bapakku seurip, kenapa bapakku gak mati wae? Jarang aku jadi anak Kanjeng Nabi. Anak-anak tambah sing sedih malah sing duwe wong tua. Kenapa bapakku kok gak mati wae jadi aku anak Kanjeng Nabi. Anak yatim tadi berbahagia karena diangkat anak oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian saya berpesan kalau memberikan sedekah kepada anak yatim. Ini harus hati-hati. Kita memberikan sedekah, kita niatkan bukan untuk anak yatim. Hati-hati ya. Kita niatkan untuk keluarga yatim. Begitu juga kalau ada orang yang memiliki yatim. Itu ketika menerima ini untuk yatim atau untuk keluarga yatim. Karena bahaya, memakan harta anak yatim itu sama dengan memakan api neraka. Bahkan seorang ibu menerima harta anak yatim menggunakan tanpa seizin anak yatim tersebut hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi kita kalau mau bersedekah kita niatkan kita memberikan keluarga yatim. Jadi misalkan ibunya meminta atau mengambil harta tersebut tanpa izin tetap diperbolehkan dalam Islam. Tapi kalau kita sebagai penerima kita mengatakan ini untuk yatim atau untuk keluarga yatim. Karena bahaya orang-orang. Lalu kalau bagaimana kalau ada sudah orang yang melaksanakan karena dipikir anake ya duitnya digawe wae. Jaluk ikhlas ambek anake. Ibuke jaluk ikhlas ambek anake. Itu tadi tentang beberapa kalau kita ingin memberikan sedekah kepada yatim. Karena
orang memakan harta anak yatim itu seperti memakan api neraka. Ada beberapa amalan kita diwajibkan untuk mengunjungi orang alim, menziarahi makam orang alim, banyak. Dan kemudian memotong kuku. Kemudian yang paling seneng itu ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu paling seneng nek wis babakan bulan Asyura. Disunahkan kita sebagai suami untuk memberikan belanja lebih banyak dibandingkan hari-hari yang lain. Itu salah satu sunnahnya di hari Asyura, memberikan belanja lebih banyak daripada hari-hari yang lain. Tapi ketoke kabeh duwite dari go bojone. Dadi ora perlu ngekeki blonjo njupuk dhewe bojone. Akeh wong saiki do ngono, duwite digawa sing wedok kabeh. Salah satu sunnahnya itu memberikan belanja lebih banyak daripada hari yang lain. Insya Allah siapa yang memberikan belanja lebih banyak dibanding hari yang lain, Allah akan mencukupi kebutuhannya setiap panjang tahun. Amin. Jadi sesuk ibu-ibu tanggal malam 10 Pak blonjoku tambah iki hari Asyura. Karena salah satu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian juga di hari Asyura itu kita disunahkan untuk sholat. Perbanyak sholat sunnah. Tapi yang paling afdal itu sholat tasbih. Kemudian sholat tasbih itu bukan hanya di bulan Ramadan. Saya hanya menemukan di Jepara, wong nglakoni sholat tasbih di Ramadan tok, di Jepara tok aku tahu teman. Iku pun di 15 hari terakhir. Sebenarnya sholat tasbih itu boleh dilakukan kapanpun, baik siang, malam, boleh dilakukan sholat tasbih. Jadi hari Asyura tadi itu beberapa sunnahnya. Kalau kita pertama memberikan sedekah kepada anak yatim. Kemudian kita tadi mengerti tentang niat kita ketika memberikan. Kita niatkan memberi keluarga yatim. Kemudian memberikan belanja lebih banyak kepada istri. Dan yang terakhir itu memberikan uang jajan lebih banyak kepada anak. Itu kebiasaan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua di hari bulan Muharram ini bisa menjadi lebih baik dibanding tahun yang lalu. Mudah-mudahan rezeki kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim madinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afati minal fitani wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.